Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Alright, please welcome Taki Irfani. Beliau adalah seperti yang sudah diceritakan oleh Suprabami di deskripsi awal, bahwa beliau mengidap penyakit tumor otak. Dan tidak tanggung-tanggung beliau menderita penyakit tumor otaknya pada saat berumur 1 tahun. Itu luar biasa perjuangannya jika tanpa didampingi orang tua yang begitu setia menghadapi tantangan untuk bisa berjuang menemani Mas Taki Irfani sampai akhirnya setelah berumur 10 tahun dan bisa survive seperti saat ini kita lihat di layar. Mas Taki sudah berumur 10 tahun dan please welcome to Mas Taki dan Pak Sulistyo yang sudah menemani kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Sulis dan Mas Taki? Baik, alhamdulillah Mas Fikri, kita sehat semua alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang bisa bertemu dengan Mas Taki sama Pak Sulis, walaupun mohon maaf kita baru bisa secara online ya. Mudah-mudahan nanti segera bisa kita datangkan ke studio kita di Kota Tangerang gitu. Karena jarak kita cukup jauh yang memisahkan Jakarta dan Tangerang. Dan cuacanya juga tidak begitu mendukung untuk bisa ketemu langsung. Jadi kita kali ini masih siaran dengan via online. Mudah-mudahan dengan respon dari teman-teman Superman di rumah yang menonton siaran ini bisa memberikan effort yang baik terhadap materi yang kita informasikan, sehingga banyak ketertarikan untuk bisa mendatangkan Mas Taki dan Pak Sulistyo langsung ke studio kita. Amin. Oke, ini kalau melihat Mas Taki sendiri sepertinya udah bisa senyum lebar ya. Mas Taki, gimana kabar Mas Taki? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya Mas Taki ya. Gimana? Mas Taki, kita boleh ngobrol sama Mas Taki dulu, Pak Sulis? Boleh, silakan. Mas Taki, aktivitasnya sekarang apa Mas Taki? Sekolah? Iya. Sekolah, kelas berapa sekolahnya sekarang? 4. Kelas 4 SD? Ya, alhamdulillah 4 SD. Dan sudah mengikuti aktivitas seperti umumnya teman-teman ya? Bisa ikut ekstrakurikuler? Iya. Seperti itu? Iya. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau melihat penyakit yang namanya tumor otak gitu, apakah secara ya dalam kondisi yang sekarang ini Mas Taki mengalami kesulitan dalam belajar? Enggak ya? Wah, alhamdulillah. Baik. Oke, kita boleh ke Pak Sulis ya, Pak Sulis. Pak Sulis, ini menarik sekali tumor otak yang diderita sama Mas Taki. Bahkan pada saat umurnya 1 tahun ya, benar ya Pak? Ya. Ya, betul. Kalau kita boleh tahu nih Pak, teman-teman Superman di rumah yang sedang menyaksikan kita, kalau boleh tahu ceritanya awalnya seperti apa ya Pak? Umur 1 tahun itu bisa didiagnosa punya tumor otak. Mohon diceritakan. Ya, jadi Taki adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ketika lahir normal saja, terus kemudian memang ada riwayat pendarahan otak pada usia 40 hari. Nah, jadi sejak 40 hari sebetulnya ada pendarahan otak. Dia diam saja gitu ya, tidak ada respon ketika dicubit dan sebagainya. 40 hari itu kemudian kita bawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi untuk proses mengeluarkan darah yang ada di kepalanya. Nah, setelah itu pertumbuhannya normal lagi dari 40 hari setelah operasi pendarahan otak sampai kemudian mulai bisa merangkak, terus mulai merambat gitu ya, seperti normalnya anak-anak. Tiba-tiba pada usia 9 bulan, sekitar 9 bulan,
eh, dia tidak mau ngapa-ngapain lagi Mas, jadi diem, tidak setiap hari nggak mau merangkak, terus makan juga sudah tidak mau gitu ya. Beberapa kali kita bawa ke dokter, katanya oh mungkin ini waktu itu pertama awal-awal itu karena kita habis imunisasi, mungkin dampak imunisasi gitu ya. Terus kita tunggu, terus 2 kali kita bawa ke dokter, mungkin sekitar 1,5 bulan ya itu. Kepalanya memang membesar, tapi katanya ini anaknya mau pinter gitu misalnya. Anaknya mau pinter, jadi pertumbuhan ini ya sudah kita bawa pulang lagi. Tapi lama-lama kita curiga sampai suatu ketika kejang, dan harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan CT scan, gitu ya. Akhirnya kita CT scan dan ternyata ada benjolan besar di kepalanya sebelah kanan ya. Ya, nah itu jadi sejak mungkin sebelum setahun ya, 10 bulan atau 11 bulan, beliau sudah langsung di rumah sakit dan mengalami beberapa kali operasi. Itu kira-kira, Mas Diki. Sampai beberapa kali operasi, Pak. Iya. Hal itu bisa terjadi karena, mohon maaf, apa karena memang masih dalam tahap observasi gitu, atau memang sudah tahu bahwa itu sudah didiagnosa adanya tumor? Iya, jadi sudah diketahui adanya tumor, maka akan dilakukan pertama kraniotomi ya, jadi operasi besar untuk mengangkat tumornya. Tapi kemudian setelah disetujui dan dilakukan kraniotomi, malah terjadi semacam cairan kepalanya itu seperti yang tadi saya sampaikan di foto itu. Jadi cairan kepalanya tetap membesar dan belum dipasang pipisan waktu itu ya, pompa. Nah akhirnya dokter memutuskan untuk operasi kedua, pemasangan selang itu pipisan. Nah kemudian setelah dipasang, ternyata 6 bulan kemudian juga masih kejang lagi. Jadi masih kejang lagi, kemudian kita dianjurkan untuk melakukan operasi lagi, pemasangan selang yang kedua di bagian sebelah belakang ya, karena memang ada yang tidak terangkat itu cairan otaknya di sebelah belakang. Akhirnya operasi yang ketiga ya. Kemudian setelah operasi juga masih terjadi beberapa kali pusing-pusing, kemudian dianjurkan untuk yang pakai kamera itu endoskopi ya, endoskopi. Jadi dilakukan endoskopi untuk mengambil sisa-sisa, karena dimungkinkan dari situ katanya tumor yang masih ada. Dilakukan endoskopi tapi kemudian tidak berhasil karena khawatir ada pendarahan otak kembali. Nah itu yang keempat. Kemudian saya lupa yang kelima. Yang kelima itu ada pendarahan juga, terjadi pendarahan ketika setelah endoskopi itu, terus kemudian harus dilakukan operasi, tapi lupa saya operasinya apa gitu kira-kira. Nah, tapi kira-kira 5 kali ada pembedahan dan dilakukan observasi terhadap tumor otaknya Taki gitu. Oke, 5 kali pembedahan ya Pak, dan itu posisinya di otak, mohon maaf, otak kanan, kiri, belakang? Iya, ini kalau kita lihat di melingkar sini pertama, terus kemudian ada di depan sini, ada di depan, jadi kraniotomi, terus kemudian di sini dipasang pipisan, terus ada di belakang juga dipasang pipisan lagi, terus ada lagi masuk yang endoskopi tadi, endoskopi ya. Masya Allah, itu luar biasa, pasti sangat membuat hati orang tua itu bergejolak ya Pak, pas saat pertama kali kan. Tadi saya memperhatikan umur 40 hari sampai 9 bulan ketika setelah pendarahannya sudah dihilangkan, ini ada reaksi positif ya, bisa berinteraksi dengan orang tua gitu. Kemudian di umur 9 bulan itu
reaksinya sudah menurun dan akhirnya timbul kejang kembali. Nah, apa yang paling pertama kali orang tua rasakan, Pak Sulis dan Ibu dari Mas Taki? Iya, tentu kami pertama sangat panik ya, panik beberapa kali juga hampir putus asa gitu ya, depresi karena memang proses-proses tadi 5 kali operasi tadi itu membutuhkan berbagai butuh biaya, butuh perhatian, butuh tenaga, pekerjaan juga tertinggal ya, anak ada keluarga yang lain juga anak-anak yang lain jadi sulit diurusi dengan maksimal gitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa sejarah itu kemudian banyak keluarga yang mendukung, banyak orang-orang dekat, relasi yang kemudian mensupport kita. Bahkan kita merasa ujian itu di ujungnya malah jadi banyak keluarga, gitu. Ya, tapi panik luar biasa waktu pertama panik. Saya merasakan depresi dan kita sekarang menjadi cerita bahwa dulu memang betul-betul saya dulu tidak paham apa itu depresi, tapi ketika sekarang ini sudah baca buku dan sebagainya, saya tahu bahwa dulu saya depresi berat ketika menghadapi ujian-ujian ketika Taki beberapa kali operasi. Menarik sekali, Pak. Kita boleh tahu seperti apa tantangan yang Pak Sulis hadapi ketika depresi itu, tantangannya seperti apa sehingga menimbulkan sikap seperti apa, Pak Sulis? Apakah marah gitu atau seperti kehilangan arah, saya mau apa lagi, gimana ini kondisi anak saya, seperti apa, Pak? Ya, pertama depresinya itu ya kita kan di rumah sakit tentu ngantri ya, menunggu, terus kemudian butuh waktu untuk observasi gitu ya. Itu belakangan baru kita paham, tapi ketika awal-awal kita kan tidak memahami prosedur rumah sakit, prosesnya seperti apa. Sebelum operasi harus dilakukan misalnya observasi beberapa hari gitu. Bahkan waktu itu ya kita setiap hari komplain ke rumah sakit, ini anak saya sudah tidak bisa apa-apa, sudah kejang ya, belum bisa dioperasi dan sebagainya. Nah, itu depresi, kita tidak bisa mengambil tindakan atas apa yang seharusnya sudah dilakukan, sementara kita setiap hari melihat kondisi anak kita yang semakin melemah dan waktu itu matanya ketarik gitu ya, kepalanya makin membesar, tidak bisa apa-apa gitu. Nah, itu kita depresi berat waktu itu. Kebetulan juga depresi kedua setelah operasi. Jadi setelah operasi itu hanya istri yang menunggu di rumah sakit, kan satu orang, saya tidak bisa nunggu. Jadi saya waktu itu harus tidur di emperan rumah sakit, bagaimana dengan anak, tidak bisa melihat dan seterusnya. Nah, pekerjaan juga harus dikerjakan, keluarga di rumah yang ditinggalkan anak-anak yang juga masih kecil gitu ya. Jadi depresi berat sampai sulit membedakan mana siang malam. Kadang-kadang malam itu jalan kaki dari Cipto sampai ke Senen, dari Senen pernah ke kantor di Cirende, jalan kaki sampai pagi semalaman. Tahu-tahu saya di kantor dan sudah tidak pikiran logis itu sudah kesulitan mengendalikan tubuh seperti itu ya. Sampai kemudian sampai beberapa bulan mengalami hal semacam itu, beratnya ujian sampai kalau mau pulang ke Depok itu misalnya di Cikini itu berpikir juga misalnya terbersit untuk gimana kalau loncat nabrak kereta itu, sampai gitu depresinya itu. Tapi kemudian alhamdulillah masih bisa mengendalikan, masih bisa ada pikiran jernih dan bisikan-bisikan untuk tetap bertahan bahwa setiap ujian pasti akan ada solusi. Itu yang selalu kita pegang. Itu. Masya Allah. Ceritanya luar biasa, Pak. Betapa orang tua menghadapi anak yang katakan masih balita dan belum bisa berkomunikasi aktif dengan kita, belum bisa menyampaikan dia mengalami masalah apa, sakitnya seperti apa dan seperti itu ya. Sehingga ya tadi kalau saya mendengar Pak Sulis bicara sampai jalan kaki segitu jauhnya ya, bisa puluhan kilo tapi tidak terasa ya Pak, sudah jalan segitu jauhnya gitu. Itu sepanjang jalan apa yang ada di pikiran Pak Sulis? Ya pikirannya kosong, seperti kosong jalan gitu. Mengingat juga sudah agak susah gitu ya. Jadi tahu-tahu itu mungkin memori ya kan.
lama nggak kerja saya cuti gitu, misalnya tiba-tiba jalan dan sebagainya, itu mungkin bawah sadar menonton jalan. Kebetulan dulu saya ada keluarga juga di Kebon Sirih gitu, tadinya mau ke sana sebetulnya jalan, tapi tiba-tiba ya sudah ke kantor saja, tapi jalan malam-malam gitu, banyak mobil, banyak apa gitu. Masya Allah. Jadi memang pikirannya sudah tidak terkendali kira-kira gitu. Oh, luar biasa. Perjuangan yang luar biasa berat, tapi itulah ketika seorang ayah dan ibu terus berdoa ya Pak, akhirnya Ya, betul. Allah kasih jalan untuk Mas Taki menemukan harapannya kembali gitu. Kalau tadi sedikit mengkritisi soal Mas Taki kondisinya ketika 9 bulan sampai dilakukan operasi sampai beberapa kali itu posisi Mas Taki dalam masa perawatan atau bolak-balik dari rumah harus ke rumah sakit, katakan seperti itu? Yep. Jadi pertama kita didiagnosis di sebuah rumah sakit swasta di Cinere, kemudian dipindah ke rumah sakit RSCM ya. RSCM itu masuk Mas. Masuk terus kemudian menunggu di dalam ruangan rumah sakit selama 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, belakangan saya kemudian aktif di advokasi kesehatan. Memang proses layanan kesehatan di Indonesia waktu itu ya, sekarang sudah cukup bagus. Memang betul-betul kredit ketika awal-awal BPJS gitu ya. Jadi memang orang sakitnya terlalu banyak, ruang-ruang untuk operasi dan pasca operasi, saya kira menunggu lamanya itu karena pasca operasi. Ya, karena anak kecil setelah operasi harus di ruang PICU yang itu sangat terbatas, bahkan rumah sakit Suta Cipto, maka itu yang kemudian ngantri. Jadi ada beberapa hal, ruang operasi ngantri mungkin tidak terlalu banyak, tapi pasca operasi dalam kondisi-kondisi darurat, terutama berdasarkan survei ya, misalnya operasi bedah besar ini beresiko untuk anak-anak butuh PICU. Nah itu yang antrinya lama sampai 3 bulan. Nah yang kedua, ini kritik kita untuk rumah sakit, memang kadang-kadang tetap saja ada bahwa kita memakai misalnya asuransi yang murah ya, misalnya gratis. Nah ini juga ada indikasi semacam itu, karena juga bagaimanapun kita memahami lah kondisi-kondisi rumah sakit juga membutuhkan biaya besar untuk biaya besar yang ini ya, yang langsung. Kalau BPJS kan biasanya diutang, itu terutang. Maka kemudian jadi panjang gitu ya, masa antrinya, masa menunggu untuk dilakukan operasi gitu. Oke, baik. Kita mohon izin Pak Sulis mendisklaimer sedikit ya, informasi yang buat teman-teman Super Abami yang menonton siaran ini, menonton video ini, materi yang kita sampaikan murni hanya untuk memberikan informasi seluas-luasnya untuk kita semua, agar kita bisa mengambil solusi dari setiap masalah yang kita punya, terutama dari sisi kesehatan ya. Ini adalah kebijaksanaan kita masing-masing untuk mengambil solusi yang mana yang paling tepat gitu. Dan kita harus berlapang ya ketika menghadapi sebuah kendala atau penyakit yang sangat kronis atau membutuhkan bantuan medis atau bantuan terapis dan sebagainya, yang itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang, tetapi ya kita harus hadapi itu dengan hati yang lapang. Mudah-mudahan semuanya akan terus sesuai harapan kita ya, ditambah dengan doa-doa kita yang kita menginginkan penyakit itu kembali itu diangkat dan kita kembali seperti semula. Oke, Pak Sulis, boleh kita lanjut lagi. Kemudian ketika dilakukan 5 kali proses operasi, sebelumnya saya mau juga bertanya terkait apa saja upaya yang dilakukan gitu ya, ketika Pak Sulis sudah tahu Mas Taki menghadapi tumor. Apakah dalam hal ini ya 100% atau murni Pak Sulis mengupayakan dari sisi medis gitu, atau apakah ada sisi spiritual gitu ya, sisi konsultasi dengan konsultan kesehatan untuk menggunakan mungkin karena apakah itu herbal dan sebagainya, apakah ada seperti itu? Ya, jadi saat operasi itu betul-betul darurat.
ya sudah kejang dan sebagainya, kita waktu itu juga terpikir untuk memilih alternatif. Tapi karena kedaruratan, sudah kejang, sudah masuk rumah sakit, itu kita ya sudah proses rumah sakit dilakukan, ya untuk kraniotomi, kemudian melakukan upaya kesehatan medis lainnya. Tapi sepanjang menunggu 3 bulan di rumah sakit itu, saya mencari alternatif, Mas. Pengobatan alternatif, dan ternyata di situ banyak orang-orang yang sama setiap cerita mereka juga ngantri gitu ya, dan ini mungkin dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh beberapa orang gitu. Jadi saya sempat membeli misalnya obat tetes lah, untuk katanya kalau pakai itu rajin itu bisa secara otomatis menguatkan sel baiknya sehingga sel tumornya akan mati. Tapi ternyata juga sudah membeli mahal, tidak ada dampak, sampai kemudian terjadi operasi. Nah, setelah operasi ada pilihan-pilihan medis juga. Jadi akan dilakukan radiasi untuk bekas luka tumornya sehingga nanti tidak tumbuh lagi. Nah, ketika radiasi itu juga kita ambil sebetulnya, membayar mahal ya, kita ambil. Tapi kemudian ketika datang kita dapat kuota, malah ketika Taki sakit itu kita seperti keluarga ya, dalam satu kamar tunggu itu seperti keluarga. Taki ini dioperasi yang ke-4 atau ke-5, kira-kira ke-4 atau ke-5 gitu ya. Nah, setelah mereka operasi dengan sakit yang sama, ada yang tumor otak, bagian besar tumor otak gitu ya. Harus penyinaran. Pas ketika penyinaran, yang operasi duluan dan disinar itu ya ini takdir ya, tapi dia meninggal. Terus besok lagi minggu kedua ngantri lagi datang untuk lakukan penyinaran. Saya sudah daftar segala macam dan tinggal bayar. Ketemu satu orang yang dioperasi yang kedua, meninggal juga setelah penyinaran. Jadi yang ketiga saya datang lagi yang ketiga untuk proses selanjutnya. Kita mikir gitu ya, sepanjang jalan mikir, kayaknya lebih baik enggak ya. Ini kok seperti tanda kalau kita mengikuti prosedur itu. Jadi kita sekeluarga, jadi udah kita putuskan untuk kemudian mencari alternatif, karena Takinya juga makan sudah mau gitu ya, komunikasi sudah bisa senyum dan sebagainya. Mungkin ini saatnya untuk mencari alternatif. Nah, alternatif pertama kita cari itu dari berbagai sumber, cari di internet, cari di relasi dan sebagainya. Ketemu pengobatan herbal alternatif di Cilangkap. Kita pakai herbal dan sebagainya, tapi kemudian secara logis kita susah diyakinkan. Akhirnya kita mencari alternatif lain. Dan ketika kita pulang dari pengobatan herbal, selalu diskusi dengan istri ya, naik taksi waktu itu. Sepanjang pulang kita ngobrol. Pas duduk di rumah kita sedang capek, kemana lagi ini? Kita nonton Trans 7 waktu itu, bahwa ada fisika medis yang menjadi alternatif pengobatan kanker dan tumor, dan itu sudah berhasil beberapa orang. Akhirnya setelah itu saya cari informasi, cari alamat dan sebagainya. Saya datanglah ke klinik Edwardnya, ICCT-nya Prof. Varsito. Nah, dari situlah kita mulai dikenalkan dengan pengobatan alternatif baru yang sangat logis dan menurut saya sangat bagus untuk diketahui publik ya, karena dampaknya secara ilmiah juga kita dapat, gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi hampir sepanjang tadi operasi pertama sampai dengan ketemunya alternatif ini, itu sepanjang perjalanan itu Mas Taki ya, dengan kata lain berada di sisi Bapak sama Ibu untuk ya menghadapi semua proses gitu. 3 bulan di rumah menunggu operasi, kemudian operasi operasi berikutnya sampai ada kecil langkap ya. Itu berarti Mas Taki ikut serta gitu langsung. Ikut. Iya betul. Selalu kita bawa kemana-mana kita usahakan ya. Jadi berbagai daya dan upaya untuk kesembuhan kita lakukan. Kita membuat catatan ya, di sini, terus kita ngobrol dulu kalau ini obatnya apa, dampaknya seperti apa ya. Kita juga menganalisis untuk perkembangannya gitu ya. Kalau tidak meyakinkan, apalagi secara logika tidak masuk dan sebagainya. Nah, yang paling meyakinkan kami adalah ketika kita datang ke
alternatifnya Prof. Parsito. Oh, baik. Jadi kondisi ketika diajak serta mengikuti semua proses tersebut, itu Mas Taki berumur tepatnya umur berapa tahun itu, Pak? 2 tahun mungkin? Ya 2 tahun. Ya setelah proses panjang satu tahun sakit, 1 tahun kemudian baru menemukan kliniknya Prof. Parsito. Oh, baik. Jadi sepanjang perjalanan di umur 2 tahun itu digendong-gendong karena masih balita ya, Pak? Masih jatuh balita. Digendong dan masih sangat lemah dengan kepala yang masih membesar kan, hidrosefalus juga. Jadi ketika operasi pertama kan kepalanya kemudian membesar sekali. Gitu. Tapi sekarang sudah kelihatan tidak terlalu membesar. Alhamdulillah. Normal. Baik. Pak, mohon izin ini rekaman pertama, kemudian akan kita lanjut ke rekaman kedua. Baik, saya mulai ke rekaman kedua, nanti dengan dimulai dengan anak ketiga. Sebentar. Oke. 3, 2, 1. Baik, kita on air lagi, Pak. Baik, jadi pas saat itu Mas Taki digendong-gendong dengan kondisi kepalanya pasca operasi gitu, Pak? Yap. Ada kekhawatiran tersendiri. Matanya masih kelihatan tertarik itu seperti foto tadi itu. Jadi tarik ini udah bedah-bedah gitu ya. Dan kemudian ininya kelihatan betul-betul seperti membesar gitu ya. Setiap hari dia juga seperti lumpuh itu, lemas, kakinya lemas ya, 2 kakinya lemas, hanya tergolek di tempat tidur gitu ya, seperti anak lumpuh gitu. Nah, dibawa kemana saja tiap pagi, malam itu kita berpikir untuk mencari alternatif. Terus istri itu rajin berdoa, doa setiap saat ya. Mudah-mudahan ini yang terbaik yang bisa kita temukan untuk berobat dan sebagainya. Gitu. Baik. Tadi kalau Pak Sulis bisa menyampaikan ke kita sudah mengizinkan ya untuk kita menampilkan beberapa foto dari kondisi Mas Taki waktu masih mengidap tumor ya, Pak. Mohon izin nanti kita tampilkan dalam screen secara langsung. Ini buat teman-teman, ini adalah foto yang Pak Sulis setelah kraniotomi, setelah operasi kraniotomi dan membesar. Ini ketika awal-awal dia kejang dan tidak bisa apa-apa, sementara sebelumnya sudah merangkak ya. Oh ini yang pendarahan otak ini, yang pendarahan otak ketika 40 hari baru lahir. Oh iya, dengan kondisi masih bayi 40 hari, bayi 40 hari. Betul ya, 40 hari. Masya Allah, ini ketika pertama kali tahu ada pendarahan itu kondisinya Mas Taki di balita seperti ini apa, Pak? Diam kaku, masih ada respon gerakan mata atau apa, atau seperti apa gitu? Enggak. Jadi sudah nggak ada, biasanya dia nangis kalau butuh ASI atau atau apa gitu ya. Tapi ini kok nggak ada tangisan, sampai 2 hari nggak ada tangisan. Kemudian terakhir dicubit dia udah nggak nangis gitu ya. Kita bingung itu waktu itu. Baru dibawa ke rumah sakit. Sampai 2 hari gitu, Pak. Jadi kondisi itu disimpulkan bahwa harus dibawa ke rumah sakit itu setelah 2 hari, katakan mengobservasi di rumah sendiri gitu ya. Jadi beberapa hari sebelumnya sebetulnya saya motong kuku Taki itu ya, kita motong kuku Taki dan di jari kelingking itu kena potongan kuku, kena pemotong kuku ya, jadi berdarah. Nah, kita bingung karena waktu itu berdarah, terus kita pakai Hansaplast gitu. Oke, berhenti. Begitu Hansaplast dibuka masih berdarah. Sampai 2 hari berdarah. Nah itu ada indikasi ketika lahir tidak disuntik vitamin K, padahal itu standar harus ya, tapi kan kita nggak bisa kita datangi puskesmas ketika lahir, katanya juga klinik ketika lahir juga katanya sudah disuntik Pak gitu. Nah itu jadi sempet gitu, terus kemudian terjadi pendarahan otak itu yang 2 hari lemes, nggak mau ASI, nggak nangis, nggak respon, dicubit juga diam aja, baru kemudian kita bawa ke rumah. Gitu. Menarik sekali gitu. Jadi 2 hari saat tadi pertama kukunya luka, darahnya selama 2 hari nggak mengering gitu ya Pak, nggak berhenti mengalir gitu ya, lukanya nggak tertutup seperti itu. Iya betul. Jadi berdarah, jadi tutup Hansaplast ya, karena ketutup mungkin ya, dia
berhenti, tapi begitu karena 2 hari kan anaplas kita ganti, dibuka berdarah lagi, masih berdarah gitu kan. Normalnya biasanya luka nggak begitu ya. Oke. Dan ini foto Mas Taki, saya tunjukkan. Ya. Itu ya ini di operasi di Darah. pendarahan otak ya. Yang pertama ini Pak. Ketika pertama ya, operasi pertama ketika harus diambil darahnya, pendarahan otak sebanyak berapa, hampir 200 mili lah ya. 200 mili dari 200 otak gitu. cc. Oh, 200. Oh, Masya Allah. Dan ini kita nanti akan tunjukkan juga ya data-data hasil CT scan ya Pak? Iya. CT scan ya. Iya, CT scan. Jadi teman-teman di Nanti rumah kalau nanti diperlukan kita kirim lagi. Ya ini yang sekarang kondisi terakhir ya. Kondisi sekarang. Ini kondisi terakhir. Kemarin kita bawa ke Provarsito dan menurut fisika medis sudah luntur dan tidak aktif. Menurut dokter juga tidak ada perkembangan. Jadi sama seperti ada bekas operasi saja, nggak ada perkembangan. Oh, alhamdulillah. Jadi pasca operasi yang kelima, secara inti tumor otaknya sudah hilang gitu ya Pak. Hanya mungkin Ya, tersisa bagian-bagian yang sulit untuk dilakukan dengan teknik operasi seperti itu. Betul ya. Dianjurkan untuk penyinaran, tapi kita kemudian memilih terakhir fisika medis untuk alat yang bisa melunturkan tumornya. Dan kita pakai 2 Mas, jadi Provarsito juga menganjurkan sangat adil, tetap dilakukan tindakan medis yang diperlukan, tapi kita juga datang ke sana. Sebaliknya kalau di rumah sakit kita nggak bilang kalau ada alternatif. Jadi kita memilih aman, karena kadang-kadang dokter juga tidak berkenan misalnya kan, tapi kan itu pilihan kita dan keputusan ada di kita. Dan itu sangat logis, jadi dari sisi medis kita bisa melihat tumornya Taki secara real gitu ya. Dari sisi fisika medis kita kan ada scan fisika medis juga yang memperlihatkan fungsi otaknya berdasarkan gambar yang ditampilkan oleh scan fisika medis. Jadi otaknya secara real, secara materi itu terlihat di CT scan, tapi fungsi secara real kita bisa lihat gelombang-gelombang yang ada di rekam fisika medis. Gitu. Oh, baik. Proses Pak Sulis menemukan alternatif ini tadi yang dikatakan Pak Sulis itu, apa yang paling membuat Pak Sulis yakin mau mencobanya? Iya, sebagaimana sebelumnya kita sudah mencari alternatif. Pertama juga agak ragu. Biasanya kita kalau datang butuh ngobrol 4 mata, dan kalau pengobatan alternatif atau dokter itu sudah banyak pasien, biasanya akan nggak dapat waktu gitu ya. Nah, tapi saya selalu datang untuk minta penjelasan, karena itu hak kita, minta penjelasan bagaimana prosesnya, bagaimana kemudian dampaknya, berapa lama kira-kira ini akan dilakukan pengobatan alternatif dan sebagainya. Nah, di Provarsito sama, biasanya ketika kita datang, ya deg-degan juga, ini gimana, dan sebagainya. Tapi kemudian ada presentasi awal, bagaimana penanganannya, alatnya seperti apa bekerja, dampaknya, atau efek samping ketika ini dilakukan seperti apa. Kemudian testimoni dari beberapa orang yang sudah pakai alat tersebut seperti apa. Akhirnya kita teryakinkan, ya sudah, kita tanda tangan, coba beli alat. Baik banget ya Provarsito sejak awal bukan hanya kita di Provarsito itu berdapat keyakinan secara logis, tapi juga kekeluargaan. Dan Taki itu kalau ke sana seperti anak Provarsito, sudah disambut dengan baik ya. Sambut ya sampai sekarang itu. Meskipun kita ketemu Provarsito, prosedurnya itu biasanya 6 bulan setelah proses pengobatan ya. Sebelumnya kita ditangani oleh beberapa asisten. Meskipun ya kalau ketemunya itu setelah 6 bulan, tapi penanganannya dari para asisten itu juga masuk ke Provarsito. Oh, baik. Menarik sekali, Pak. Jadi kondisi Mas Taki saat pertama kali datang ke tempat alternatif tersebut itu belum menunjukkan respon banyak gerak, banyak aktivitas yang bisa dilakukan.
Tapi setelah dilakukan alternatif, berapa lama yang tadi Mas Taki sudah bisa kembali menunjukkan respon yang positif? Itu setelah berapa lama, Pak? Iya. 6 bulan pertama itu responnya ya normal seperti yang digambarkan gitu ya. Kenapa kita yakin? Karena 6 bulan pertama, ini misalnya nanti akan ada perubahan di keringatnya ya, di pembuangan lah dari telinga sampai ini sampai pembuangan akhir itu ya, BAB-nya itu persis seperti yang digambarkan gitu. Saya kira ini betul ini gitu ya. Kita makin yakin datang. Kemudian Prof. Warsito juga sangat baik ya, selalu ada bantuan ya, penguatan dan sebagainya, timnya juga oke. Sehingga kita makin yakin ke situ, dan sampai sekarang Taki kalau diajak ke rumah sakit seperti trauma, kalau ke sana dia enjoy saja gitu kan. Karena asik gitu ya. Nah, tapi juga setelah itu kita fokus di pengobatan Taki selama 6 bulan. Bulan ke-7 sudah mulai menunjukkan bisa ada pergerakan dari tadinya seperti lumpuh gitu ya. Ada menunjukkan pergerakan. Kemudian kita mulai melakukan fisioterapi mungkin bulan ke-7 atau ke-8 ya. Mulai melakukan fisioterapi. Itu makan masih disuapin, nggak bisa mengambil sendiri, jadi semua disuapin. Ya, ke kamar mandi diangkat, kemana-mana aktivitas dibantu gitu ya. Masih seperti lumpuh, ya kita kemudian juga dianjurkan oleh Prof. Warsito untuk melakukan ikhtiar yang lain berupa fisioterapi, karena kan untuk melatih jalan, melatih perangkap, melatih macam-macam itu butuh fisioterapi. Oke, baik. Berarti Mas Taki ini pada saat setelah pasca operasi, pada saat pemakaian, ya kondisinya masih terbaring gitu, di ruang perawatan atau di rumah, Pak? Di rumah, sudah rawat jalan di rumah ya. Sejak kita memutuskan untuk tidak ngambil metode radiasi, kita pulang ke rumah sudah. Jadi ke rumah, anjuran kontrol ke rumah sakit itu ya sudah kita stop ya. Kemudian kita pindah ke alternatif. Oh gitu. Jadi di alternatif yang dimaksud tadi itu dirawatnya di rumah gitu ya, Pak? Bukan di rumah. Bukan di kliniknya itu, bukan? Bukan, jadi di rumah. Oh, di rumah. Jadi ke Prof. itu kalau di rumah, dipasang di rumah, dia pemasangan pertama itu berapa jam ya? 8 jam, sekitar 8 jam pakai topi ECCT itu 8 jam, terus kemudian sampai sekarang kita juga tetap 4-6 jam masih tetap pakai. Dan sekarang topinya 2. Ya pernah topinya 2, terus kemudian sekarang diperbesar dan sebagainya. Dan ya untuk pencegahan dan sebagainya masih kita pakai anjuran. Oke, baik. Jadi kalau untuk dinyatakan bersihnya sendiri itu setelah berapa lama, Pak? Dari data medis maupun data tadi ada fisika medis ya, itu pernyataan bahwa tumornya sudah bersih gitu, itu di umur Taki ke berapa tahun? Ya, jadi kan ada semacam bahwa survival cancer tumor itu ya sekitar 5 tahun. Nah itu masa menunggu 5 tahun itu kita dagdikduk gitu, waduh apa iya gitu ya. Nah ternyata ya terus kita CT scan itu setiap 6 bulan ke rumah sakit. Mulai dari umur berapa gitu memang nggak ada pertumbuhan ya, jadi nggak tumbuh. Pernah sekali kalau tidak salah pada saat usia mungkin 3 tahun atau 3,5 tahun itu kejang juga, masuk lagi. Itu kejang, tiba-tiba kejang, langsung saya bawa motor untuk ke Fatmawati rumah sakit. Pas baru parkir dia bangun minta makan, jadi sudah kejang diem itu, yang mulutnya sudah berbusa. Wah ini kayaknya operasi lagi sudah gitu ya. Pas nyampe ini sepanjang jalan kita berdoa, pas masuk parkir baru bayar ngambil parkir, masuk dia bangun tiba-tiba atau minta makan, mau makan katanya. Ya makan, kemana makannya? Ya ada sesuatu itu. Akhirnya kita makan, sudah di situ makan, sehat ini udah ketawa-tawa pulang lagi. Jadi sempat itu sepanjang setelah operasi. Itu sekali. Setelah itu alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah
kejang, nggak pernah sakit yang serius. Meskipun memang secara motorik ya, kemampuan motorik kakinya itu tetap sampai sekarang kita latih, karena dia seperti ketinggalan. Baru pada usia 4 tahun dia mulai bisa merangkak kembali, terus kemudian rambatan dan berjalan. Itu setelah usia 4 tahun. Oh, baik. Jadi katakan dengan kondisi Mas Taki yang tadi ada tumor di kepala, hampir melumpuhkan seluruh gerak tubuhnya ya, motoriknya, Pak. Tapi kemudian di umur 4 tahun itu mulai mengalami perkembangan untuk bisa menggerakkan secara motoriknya, seperti itu ya, Pak? Ya betul, kita fisioterapi, terus di rumah juga istri sangat disiplin untuk melatih otot tangannya dengan beli semacam barbel gitu ya, diikatkan di tangan, ditarik gitu dari tangan, terus dengan kakinya juga begitu ya, dilatih jongkok, dilatih macam-macam kan, fisioterapi itu macam-macam. Dan kuncinya ada pada disiplin rumah, karena fisioterapi itu juga seminggu hanya sekali, tapi di rumah kita pagi, siang, sore, malam kita latih terus ya, tangisan selalu ada, bagaimanapun kan disiplin itu perlu ya, target-target juga harus kita lalui, karena kalau sudah usia mungkin 7 tahun ke atas itu akan sulit untuk bisa jalan gitu. Maka kita kejar target, karena sebelumnya juga tidak apa-apain, anaknya lumpuh dan sebagainya ya, tidak bisa apa-apa, tapi kemudian ketika dia sudah mulai respon dan sebagainya, kita mulai fisioterapi. Oh, baik. Efek itu karena memang tadi ada saraf yang terganggu atau seperti apa, Pak? Karena pasca operasi atau sebelum operasi, atau itu hal yang normal karena ada penyumbatan, Mbak, dengan kata lain, dengan tumor tersebut menyumbat semua reaksi saraf dari tubuh. Terus? Iya, jadi dulu ketika dia kan tumornya di otak besarnya ya, plexus papilloma namanya itu. Ketika ada tumornya itu menekan semua fungsi motoriknya, ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, ketika sudah dibebaskan, tentu ada beberapa yang terganggu karena memang nggak bisa diangkat semua gitu ya. Tapi nggak tahu karena apa, tapi karena latihan terus menerus dan sebagainya, bagian otak yang lainnya juga bertumbuh. Kalau dari sisi CT scan-nya fisika medis itu awalnya kan seperti tidak ada aktivitas gelombang otak gitu ya. Nah, tapi tiap datang ke sana 3 bulan dicek, makin berkembang ini gelombang otaknya, artinya makin berfungsi gitu. Terus kita latih lagi, terus dicek lagi. Sementara kalau CT scan kan nggak tahu, kita hanya mengetahui ada tumor apa enggak, tapi fisika medis memberi pemahaman kepada kita dan meyakinkan sesuai kenyataan bahwa dia mulai bisa menggerakkan tangan, dia sudah bisa menggerakkan kaki. Kan itu ada fungsi-fungsi gelombang otak yang terdeteksi bahwa otaknya aktif gitu. Kalau CT scan hanya melihat massa saja, ada massa enggak, ada tumor enggak gitu. Nah, itu yang kemudian dua sisi itu sebetulnya sangat saling melengkapi. Oh, menarik sekali, Pak. Ini sebuah informasi yang menarik sekali. Jadi ada aktivitas gelombang otak yang bisa terdeteksi gitu ya, Pak, dengan ya, kalau di Prof. itu selalu ada itu bahwa ini fungsinya bertambah, ini berkurang, dan kita selalu nanti saya fotokan itu perkembangannya. Ini bahwa ini bertambah kemampuan otaknya, ini aktivitas otaknya makin besar. Nah, sekarang sudah seperti seperti menyala semua ya, neuron-neuron dalam otaknya Taki gitu. Oh, baik. Semakin menarik, luar biasa kisah dari Mas Taki dengan Pak Sulis yang selalu mendampingi ya, sepanjang kurang lebih berarti dari umur 1 tahun atau 9 bulan sampai 4 tahun masa Mas Taki recovery ya, Pak. Berarti seperti itu ya. Mendampingi setiap hari gimana? Saya mau bertanya, tapi kalau memang itu dirasa tidak bisa dijawab atau tidak perlu dijawab, tidak apa ya, Pak. Gimana kondisi ekonomi, Pak? Nah, itu. Jadi ketika awal operasi pertama, operasi kedua itu sudah habis-habisan, karena waktu itu memang untuk operasi besar BPJS asuransi tidak menanggung. Waktu itu kita pakai asuransi sederhana gitu ya, nggak menanggung. Tapi kemudian kemudian harus pasang vipisan itu juga mahal ya, operasinya mahal, alatnya mahal, sampai 2 itu kita habis-habisan. Tapi banyak cinta kasih dari keluarga, dari banyak orang yang kemudian mendukung kita
secara bergantian datang ke rumah sakit, beberapa dukungan ya juga datang dari kantor, juga datang dari teman-teman terbaik, juga datang, akhirnya terlalui pembiayaan. Tapi sebetulnya kalau dihitung secara matematis kita nggak akan sanggup. Sekarang kita bilang, kita bisa ya ternyata kuat gitu. Karena banyaknya dukungan, banyaknya keajaiban ya. Tiba-tiba ketika besok sudah harus operasi, kita nggak bisa ada pipisan. Hanya beberapa di sore hari datang teman-teman yang kemudian, ini ada bantuan. Pernah juga ada dibantu orang yang tidak menyebutkan dari siapa dan sebagainya. Jadi secara ekonomi harusnya kita tidak sanggup, tapi karena banyak dukungan, banyak kasih dari berbagai pihak, akhirnya meskipun dengan tertatih-tatih tercukupi juga proses-proses tersebut. Termasuk di Provatito ya ada diskon khusus sampai sekarang juga, kemarin malah terakhir dikasih itu malah diberikan sebagai hadiah karena Taki sudah 10 tahun berobat di Provatito. Masya Allah. Oh iya. Jadi sepanjang perjalanan ini secara ekonomi Allah titipkan rezeki yang tidak disangka-sangka seperti itu ya Pak. Betul. Jadi banyak hal yang di luar kemampuan dan prediksi kami. Kalau boleh ditanya kembali, apa yang membuat Pak Sulis tetap yakin bahwa tahapan-tahapan itu harus tetap dilalui walaupun secara ekonomi pribadi tadi dinyatakan tidak sanggup? Apa yang membuat Pak Sulis dan ibunda dari Mas Taki tetap yakin? Pokoknya kita harus upayakan, Mas Taki harus melakukan tahapan-tahapannya, entah bagaimana caranya gitu. Satu, ada prinsip bahwa hadis yang mengatakan setiap penyakit ada obat. Nah, obatnya di mana kita tidak tahu. Kita hanya diminta teks tersebut menyatakan semua penyakit ada obat, pasti akan ada obatnya. Nah, kemudian orang diuji sesuai dengan batas kemampuannya. Tapi kita juga berpikir bahwa batas setiap kemampuan manusia berbeda-beda, dan batas kemampuan itu bisa bertumbuh, dan tumbuhnya batas kemampuan itu bisa sebesar apapun ketika kita mampu menghadapi ujian dan meyakini bahwa ujian itu sebatas kemampuan kita. Nah, sebetulnya melalui itu mungkin Tuhan ingin meminta kita untuk menumbuhkan batas-batas kemampuan kita yang sebetulnya juga mungkin setiap orang kemampuannya selalu bertumbuh dan bisa bukan tak terbatas dalam arti ini ya, bisa sangat besar gitu ya. Nah itu, jadi kita yakin setiap penyakit ada obat, kita cari saja obatnya, baik itu medis maupun alternatif. Dan alternatif pun itu pasti juga nggak mungkin jalan pengobatan penyakit cuma satu, itu nggak mungkin. Sebagaimana jalan rezeki, jalan solusi, jalan macam-macam itu nggak mungkin hanya medis. Dan itu terbukti karena banyak orang juga sembuh, ada cocok-cocokan dan sebagainya. Itulah jalan-jalan obat yang harus kita cari, dan kita harus optimis bahwa sesulit apapun prinsip itu harus dipegang karena kata-kata Nabi. Yang kedua tentu keluarga. Yang menguatkan kita adalah cinta kasih keluarga, dukungan. Kalau kita mondar-mandir ya keluarga datang ya, nungguin anak-anak kita, anak-anak sekolah ya ada adik, ada mertua, ada family dan sebagainya. Kita bergantian bahwa ujian itu kalau dipikul sendiri tentu akan berat, tapi kalau banyak orang yang mendukung, insya Allah menjadi energi yang luar biasa. Cinta itu adalah kebaikan-kebaikan, dan kadang cinta lebih besar fungsinya ketimbang materi tadi. Materi yang kita kesulitan, saya bilang materi mungkin kita kesulitan, tapi banyak cinta yang mendukung Taki untuk tetap bisa berdiri seperti sekarang ini dan bisa sehat kembali. Itu kira-kira. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua ya Pak, terutama Superman yang ada di rumah, bahwa tadi setiap ujian pasti diberikan sesuai dengan kemampuan kita, dan kita harus menumbuhkan batas kita sesuai dengan apa yang diharapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memberikan ujian pasti juga tahu batasannya, dan batasan tadi bisa bertumbuh sesuai dengan keinginan kita untuk bisa melewati batas-batas tersebut. Pak Sulis, sedikit pertanyaan agak mendalam. Boleh dijawab atau tidak? Berapa total biaya yang dikeluarkan selama masa Mas Taki? Kalau sampai
terakhir operasi mungkin 5 kali operasi ya 280 sampai 300 juta untuk biaya-biaya, belum termasuk biaya pribadi, misalnya kita transportasi apa segala macam gitu ya. Jadi memang penyakit di kepala itu salah satu yang pembiayaannya sangat besar dan seringkali tidak ditanggung oleh BPJS gitu ya. Gitu. Apa titik kritis dari Pak Sulis dan keluarga? Apakah titik kritisnya putus harapan dengan kondisi melihat kondisi Mas Taki atau putus harapan dari sisi ekonomi? Kalau titik kritis kita ya ketika melihat lamanya penanganan untuk operasi, itu yang membuat kita hampir putus asa, marah-marah juga. Dan ada untungnya juga, jadi saya kebetulan bekerja di sebuah lembaga yang waktu itu pimpinan kami, ini yang juga berkah ya, berkah. Pimpinan kami temannya adalah salah satu semacam komisaris di Cipto gitu ya. Ya direksi di Cipto gitu ya. Nah karena tahu pimpinan saya bekerja itu datang mengunjungi anak saya, maka temannya itu yang di Cipto menemani sebetulnya, menemani. Tapi kemudian itu jadi heboh karena dikira kita laporan ke direksi, padahal sih nggak ada hubungan gitu ya. Saya bilang, saya nggak tahu, dia datang sendiri ya ke situ. Nah, sampai sekarang malah kita kenal baik gitu ya. Nah dari situ kemudian kita meskipun nggak ada hubungan sebetulnya mendapat penanganan. Indonesia kan selalu begitu. Nah itu di saat kita sudah putus asa, sudah nunggu kok nggak operasi, setelah dikunjungi itu baru ada percepatan luar biasa, kita dipanggil, diomelin dulu sih. Diomelin dulu, tapi setelah itu ditangani, katanya picu menjadi ada, dan operasi nggak lama kemudian dilakukan. Oke. Itu kita sudah di tengah putus asa sebetulnya. Gitu kan. Masa-masa. Maaf, ini masuk ke rekaman yang kedua, Pak. Kita akan masuk ke rekaman yang ketiga. Masih oke? Oke, maaf saya lanjut lagi. Mulai rekam. Oke, 3, 2, 1. Oke. Baik, jadi masa kritis itu ketika memang masa-masa menunggu ya, Pak. Ya harap-harap cemas seperti itu ya, dengan melihat langsung kondisi Mas Taki yang secara perasaan orang tua pasti ingin segera tertangani dan ingin segera tahu jawaban bagaimana kondisi selanjutnya setelah dilakukan penanganan seperti itu ya, Pak. Tapi dengan menunggu di sini artinya ada kepastian jadwal atau tidak ada sama sekali kepastian jadwal? Nggak ada, jadi kita diminta menunggu, terutama ruang picu, menunggu ditanya, itu makin kita misalnya menanyakan tiap hari, makin disepotin ya biasanya kita menunggu terus gitu, nah sampai terjadi itu. Jadi itu belum ada hitung-hitungan uang ya kalau sebelum operasi, baru setelah nanti tanda tangan, nah baru itu titik kritik kedua ketika ternyata kita tidak cukup untuk biaya, bagaimana caranya, sementara kita sudah dapat jalan sebelumnya, misalnya ada ruang picu, ada ya proses sudah jalan semua. Baik. Kalau bertanya tentang ini terlintas di pikiran saya, kalau terkena tumor otak atau penyakit yang adanya di otak ini, apakah berpengaruh dengan memori atau cara daya kerja otak itu sendiri, Pak? Seperti misalkan belajar ya, kekinian ya, Mas Taki, apakah ketika belajar ada kesulitan gitu, Pak? Mengenal huruf, apakah membaca huruf atau mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Iya, membaca oke, sudah oke. Matematika oke. Yang agak terkendala di motorik dia. Menulisnya sudah oke, sudah bisa, tapi masih masih belum rapih gitu ya. Tapi sudah bisa dibaca, sudah apa gitu. Nah kemudian kondisi kedua, kadang-kadang memang dia butuh waktu. Misalnya matematik terutama ya, perkalian gitu, dia butuh waktu. Meskipun kalau sudah hafal dia memorinya kuat. Ya, yang kita bingung malah kemampuan bahasa dan kreativitas misalnya. Jadi di sisi lain dia ada kendala,
kreativitas itu dia kalau dari pagi, siang, sore selalu membuat puzzle, kreasi, buat ini pakai ini. Jadi kita setiap minggu itu bisa habis berapa kali, berapa banyak lakban, berapa banyak puzzle, berapa mobilan, berapa apa. Nah, di tingkat kreativitas itu dia berkembang sangat bagus. Kedua, bahasa, kemampuan bahasanya jauh melampaui, misalnya kita membandingkan dengan kakaknya ya, di usianya dia kemampuan bahasanya sudah sangat rapi gitu ya. Kosakatanya juga sangat banyak. Hanya memang kemampuan matematika kadang-kadang juga mengingat kalau dibawain bawaan apa segala macam, misalnya tempat makan, tempat minum di sekolah ya ketinggalan. Kadang-kadang. Oke. Itu Ya, hafalan. Tapi kalau hafalan misalnya ayat apa namanya surat-surat Al-Qur'an sekarang sudah sampai pada Al-Insyirah, dia sudah hafal dari bawah sampai Al-Insyirah hafal gitu. Artinya secara memorize sebenarnya random saja ya. Untuk Al-Qur'an dia masih oke menghafal. Matematika itu kan bukan hafalan sebetulnya ya. Karena matematika butuh logis, matematis. Gitu kira-kira. Oke. Jadi respon memori terhadap sebuah kejadian atau tadi hafalan itu tidak terkendala signifikan ya Pak ya, ketika sudah dinyatakan bersih tumornya tidak terkendala signifikan ya. Oke, jadi anggapan tadi saya beranggapan bahwa ada informasi kalau misalkan ya tadi tumornya ada di otak, apakah akan mengganggu kerja otak? Pada dasarnya mungkin saja itu tidak terlalu berpengaruh pada fungsi otaknya ya Pak, ketika memang sudah dinyatakan bersih seperti itu ya. Betul, tidak terlalu berpengaruh, meskipun ada tapi dengan latihan yang kuat dia bisa mengatasi atau menumbuhkan fungsi-fungsi otak yang lain. Oh, baik. Gitu kan. Kalau tadi sempat dinyatakan matanya sempat tertarik itu sebelum operasi ya. Sekarang kondisinya sudah normal kedua matanya? Sudah normal. Dulu seperti ini ya. Seperti tertarik, sekarang sudah normal, sudah bagus. Awalnya kita juga salah satu dampaknya kan bisa terjadi juling atau kebutaan malah kalau misalnya terlalu lama ya, nunggu terlalu tertekan terlalu lama. Dan itu kan kalau di proses operasi yang pertama itu kelihatan matanya ketarik dua-duanya. Dua-duanya? Gitu ya. Kedua matanya? Dua-duanya ketarik. Oh. Jadi seperti ketarik itu malah seperti hitamnya terlihat lebih sedikit gitu Pak? Iya betul. Kalau di foto gitu. Oh baik. Oke. Ini luar biasa. Ini bisa memotivasi kita semua, cerita yang luar biasa yang dihadapi oleh keluarga Pak Sulis beserta Ibunda dan Mas Taki tentunya. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan dari Pak Sulis untuk orang-orang yang sedang menyaksikan kita tapi kondisinya mungkin mereka sedang mengalami titik kritis dari penyakit yang dideritanya. Apakah itu penyakit yang sama, tumor otak, atau penyakit yang lainnya, bahwa hal-hal tersebut ya layaknya Pak Sulis bisa melewatinya. Apa pesan Pak Sulis buat mereka? Ya, bukan mengajari tapi cerita pengalaman. Pertama tentu keyakinan bahwa apapun yang diberikan Allah itu adalah kebaikan. Ujian pun yang sepertinya membuat kita menderita, tapi itu jauh membesarkan kita. Karena ujian-ujian tersebut menjadikan kita berpikir lebih keras, berjuang lebih banyak, dan mencari berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi sesuatu yang kelihatannya seperti ujian, kita harus pasrahkan bahwa kalau datang dari Allah itu kebaikan, apapun bentuknya. Kedua, prinsip bahwa kalau ujiannya berupa sakit, ya sudah jelas setiap penyakit ada obat. Obatnya di mana kita harus berusaha keras, berikhtiar, dan ikhtiar ketika sakit itu bagian dari pahala yang mengalir, membesarkan, menjadikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan kalau kita tidak menemukan, tidak usah kecewa, karena bagian dari proses yang kita lakukan adalah membesarkan diri kita, lahir dan batin. Batin kita juga besar, untuk memiliki lebih banyak kasih. Kasih itu
cinta itu luar biasa, dan biasanya cinta yang cinta kepada Taki ini jauh lebih besar dari yang lain. Jadi ujian Taki menjadikan keluarga kami, kakak-kakaknya, neneknya, semua keluarga kami, dan bahkan orang lain dalam perjuangan Taki lebih mencintai. Karena apa? Karena bukan saja butuh perjuangan, tapi ujian itu menjadikan cinta dari banyak orang, dan cinta itu yang akan membesarkan kita semua. Jadi dua itu, pertama, persepsi kita bahwa ujian adalah bagian dari cara Tuhan memberikan hadiah lain, tanda kutip, untuk membesarkan kita sebesar-besarnya, melampaui ketika kita diberi kemudahan-kemudahan. Kedua, keyakinan kalau ujian adalah sakit, itu pasti akan ada obat, dan dukungan yang terbaik dari kita untuk keluarga yang menderita dan sebagainya adalah kasih kepada yang ditimpa musibah tersebut. Saya kira itu, Mas. Baik, luar biasa Pak Sulistyo, pesan yang luar biasa untuk kita semua, tetap fight dengan apapun yang ujian yang Allah berikan. Mas Taki mau punya kata-kata apa nih buat teman-teman Mas Taki yang ada di rumah, yang di sekolah? Kira-kira Mas Taki mau Terus semangat. Terus semangat. Dan ada lagi? Semangat. Bermain dengan ceria. Dan bermain dengan ceria. Ya, luar biasa, Masya Allah. Mas Taki dan Pak Sulistyo, terima kasih atas materi sharingnya, ceritanya yang luar biasa, memberikan inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan buat teman-teman Superman yang ada di rumah yang menonton video ini bisa mengambil hikmah yang banyak. Tentu tetap dengan bijak. Solusi itu menjadi pilihan dari kita. Kita yang menghadapi, kita yang diberikan ujian, kita yang menghadapi, maka jalan-jalan solusi itu sudah ditawarkan, sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ujian yang diberikan. Tetapi dengan bijaksananya kita memilih solusi, itu akan menjadikan kita semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin bertumbuh tenang untuk bisa menghadapi semua ujian tersebut. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel Super Abami TV hingga mencapai subscriber 2 juta subscriber. Amin. Mudah-mudahan kita akan mengundang langsung Mas Taki. Kita akan ngobrol langsung di studio kita, dan Pak Sulis juga bisa ikut mendampingi beserta Ibunda juga bisa datang. Tentunya dengan dukungan teman-teman semua. Jangan lupa langsung saja berikan komentar-komentar kalian supaya teman-teman kalian yang ingin mendapatkan inspirasi dari cerita ini, ingin mendapatkan jalan-jalan solusi yang mungkin tersedia di materi ini, bisa segera mereka dapatkan. Karena tadi cinta itu didapat karena kita mampu bersilaturahim. Mungkin dengan komentar-komentar kalian sedang membangun silaturahim sesama orang-orang yang sedang berjuang. Baik. Thank you semuanya. Terima kasih. Salam pamit dari Fikri dan juga Pak Sulistyo dan Mas Taki. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.